Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan ancaman krisis global ke depan. Bank Dunia memperkirakan resesi global akan terjadi tahun depan. Diprediksi tahun depan ekonomi dunia bakal gelap gegara ada resesi global. Di TV, kanal berita, media sosial, semua orang ngomongin resesi. Apa sih resesi itu? Terus ngaruhnya apa sih buat Gen Z? Yuk kita simak di One Explainer. Dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Gens, Presiden Joko Widodo udah ngingetin kita soal ancaman resesi global. Tapi udah tahu belum apa itu resesi? Oh, belum. Oke, gue jelasin. Sederhananya, resesi adalah lesunya ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Gejalanya bisa dilihat ketika PDB mengalami penurunan dalam 2 kuartal atau 6 bulan. Apa itu PDB? PDB atau Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah produksi barang dan jasa di suatu negara. Kalau PDB mengalami kenaikan, maka perekonomian suatu negara secara umum bisa dibilang berkembang. Bank Dunia mencatat kalau resesi 2023 dipicu karena bank-bank sentral di seluruh dunia kompak naikin suku bunga sebagai respons terhadap inflasi. Inflasi sendiri adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Ada banyak hal pemicu inflasi nih, Gens. Misalnya pandemi COVID-19 dan konflik perang Rusia-Ukraina yang bikin banyak negara kelimpungan karena pasokan komoditas yang dibutuhin jadi tersendat. Resesi global ini udah mulai kelihatan pas beberapa waktu lalu Jerman mengalami inflasi di angka 10,9%. Padahal, negara Jerman termasuk negara yang jadi penggerak ekonomi di Uni Eropa, Gens. Gak cuma Jerman, krisis ekonomi juga kejadian sama negaranya Peaky Blinders. Yap, betul, Inggris. September kemarin, Inggris mencatatkan inflasi di angka 10,1%. Krisis ekonomi ini bikin orang-orang sampai rela buat nggak makan supaya bisa hemat. Selain itu, nilai tukar pound sterling juga terjun bebas yang mana bikin harga kebutuhan di sana jadi meroket tajam. Makanya Gens, pertumbuhan ekonomi di negara Eropa lainnya diperkirakan bakalan turun juga. Terus, apa dampaknya buat negara kita? Menurut Muhammad Khotib Basri, mantan Menteri Keuangan Indonesia, penurunan ekonomi di Eropa sana bisa menghambat roda perekonomian di Indonesia. Dibandingin negara tetangga seperti Korea Selatan dan Singapura, potensi ekspor Indonesia emang masih kecil, Gens. Tapi tetap aja bisa nurunin potensi ekspor Indonesia yang bisa nurunin pendapatan pajak cukai negara. Selain itu, efek resesi yang lainnya adalah melemahnya rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Coba bayangin, kalau investor luar negeri minta keuntungan dalam bentuk dolar. Meskipun jumlah keuntungannya sama karena nilai tukar rupiah melemah, maka perusahaan lokal kudu bayar lebih banyak kepada para investor luar negeri. Gimana nggak bikin boncos kalau kayak gitu? Dan yang udah pasti, harga barang-barang jadi pada naik. Contohnya kayak kemarin tuh, naiknya Pertalite bikin orang-orang pada ngamuk. Soalnya Gens, kalau BBM naik, semua barang pokok juga ikut naik. Naiknya minyak dunia ini gegara perang Ukraina dan Rusia, Gens. Terus, apa ngaruhnya buat Gen Z? Adanya resesi global tentu bakal ngaruh ke dunia kerja. Apalagi buat kita-kita yang baru masuk ke dunia kerja. Fresh graduate bakal susah nyari kerja. Waduh, kenapa tuh? Karena Gens, perusahaan-perusahaan di luar sana bakal meminimalisasi rekrutmen kerja. Kalaupun nanti dapat kerja, gaji yang ditawarin bakalan lebih sedikit. Terus buat kalian yang udah dapat kerja dan dapat bonus dari kantor, bonusnya nggak akan turun. Boro-boro ada bonusan, gaji naik aja belum tentu. Nah, kalau misalnya resesi global terjadi dan Indonesia kena juga, buat ngadepin itu semua kita mesti nyiapin beberapa hal. Salah satunya adalah dengan memperkuat portofolio. Gak cuma itu Gens, kalian juga harus ngebangun koneksi atau networking di dunia kerja. Dan yang paling terakhir adalah perbanyak pengalaman kerja. Pengalaman kerja bisa kalian dapatkan dengan kerja freelance atau pekerja lepas.
Dengan sering kerja freelance, secara nggak langsung kalian bakal ngasah skill dan juga soft skill yang bisa dipakai buat modal nyari kerja tetap, gens. Jadi, tenang aja, gens, dunia belum berakhir meskipun ada resesi. Bakal lebih baik kalau kita tetap siap-siap dengan ngumpulin dana darurat dan stop beli barang yang nggak dibutuhin. Segitu dulu One Explainer kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye!